Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ilham dengan NIM 312210322 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan mencoba review tugas yang telah saya buat, yaitu adalah parsing JSON menggunakan Android Studio. Kebetulan Android Studio yang saya pakai adalah Android Studio versi Iguana. Nah, teman-teman yang menggunakan versi lain di bawahnya ataupun versi terbarunya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan video yang saya buat ini. Nah, langsung aja kita ke Android Studio-nya. Pertama, langkah yang akan kita lakukan tentu saja kita akan membuat new project, teman-teman. Kita akan klik new project. Lalu ada menu font and tablet, teman-teman klik yang font and tablet. Nah, di situ teman-teman bisa klik yang empty views activity. Nah, setelah kalian klik, nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilan pada new project-nya akan seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengisi sesuai kebutuhan teman-teman, mulai dari namanya, package name-nya, save location-nya, bahasa pemrograman yang dipakai, maupun minimum SDK-nya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan yang saya buat di video ini. Cuman kalau teman-teman mengikuti, boleh menyesuaikan dengan yang saya buat. Nah, selanjutnya kita akan sebelumnya teman-teman tunggu prosesnya dulu, teman-teman. Tunggu proses dari parsing dari build crate-nya ini selesai, teman-teman. Nah, setelah build crate-nya selesai, teman-teman, nanti teman-teman klik aja di sini di build crate-nya, di yang Gradle script. Nah, terus nanti akan muncul seperti ini. Kalau belum muncul seperti ini, berarti teman-teman bisa menyesuaikan untuk membuat seperti ini di build crate-nya. Teman-teman bisa menyesuaikan di bagian dependencies-nya seperti yang saya buat. Ini adalah library di Android Studio. Lalu kita masuk ke activity main, teman-teman. Nah, di activity main ini, teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada beberapa code-nya. Kalian bisa menyesuaikan. Ini ada di layout ya, teman-teman. Teman-teman yang belum punya activity main bisa buat activity main-nya, teman-teman. Klik kanan pada layout, new layout resource file, buat activity main ya, teman-teman. Seperti itu kalau di bagian activity main. Nah, selanjutnya kita masuk ke item list user ya, teman-teman. Nah, item list user ini, teman-teman, teman-teman yang belum muncul, teman-teman bisa buat klik kanan pada layout, lalu new layout resource file buat item list user, teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman setelah dibuat, teman-teman bisa menyesuaikan kode yang saya buat ini, teman-teman, yang ada di item list usernya. Itu ada text view, ada image view. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kode yang ada di video. Kalau kecepatan, teman-teman bisa di pause saja ya. Lalu selanjutnya, untuk membuat sebuah package dalam Java, teman-teman bisa klik ini. Nah, ini new, lalu package model itu ada dua ya, teman-teman. Ada dua kelas, ada data item dan response user, teman-teman. Itu di dalam package model tuh ada dua kelas, yaitu yang pertama ada data item dan yang kedua adalah response user. Nah, di tampilan data item itu nanti akan seperti ini, teman-teman ya. Tampilan data item itu nanti akan seperti ini. Teman-teman bisa menyesuaikan untuk kodenya. Ini yang pertama, teman-teman. Ini kan ada dua kelas tadi saya bilang ya. Ini untuk tampilan data itemnya seperti ini. Teman-teman bisa menyesuaikan kodenya dengan yang saya buat. Seperti ini, teman-teman. Dan lalu yang kedua ada tampilan response user, teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan seperti ini untuk tampilan response usernya. Lalu teman-teman, kita akan lanjut ke package Java, yaitu network, teman-teman. Nah, kebetulan saya lupa untuk recordnya, makanya saya akan buat presentasinya saja ya, teman-teman. Nah, di network itu ada dua, teman-teman.
ada API service dan API config. Dan ini cara membuat interface API service-nya teman-teman. Teman-teman bisa pause dulu untuk lihat tutorial cara pembuatannya. Lalu setelah jadi interface API service, kemudian dibuatkan codingan seperti interface API service seperti berikut ya teman-teman. Kodenya bisa teman-teman pause untuk ikutin kodenya. Lalu kita masuk ke bagian kelas API config teman-teman. Nah, cara membuat API config seperti ini. Teman-teman bisa ikutin juga. Kalau teman-teman butuh jelas di pause, silakan di pause. Lalu ini adalah kode dari kelas API config teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kode yang saya buat. Nyocokin seperti ini teman-teman. Nah, lalu di bagian kelas main activity-nya teman-teman, seperti ini tutorial pembuatannya. Klik kanan pada nama aplikasi yang pertama dibuat, new, pilih kotin kelas atau file, pilih kelas, kemudian isi namanya menjadi main activity. Lalu teman-teman, ini kode kelas main activity-nya teman-teman ya. Seperti ini. Ini lalu kode keduanya di bawahnya teman-teman. Lalu kita masuk ke kelas user adapter ya teman-teman. Cara membuat user adapter seperti ini, klik kanan, klik nama aplikasi yang dibuat, pilih kotlin kelas atau file, pilih kelas, kemudian isi namanya menjadi user adapter. Simple teman-teman. Lalu ini codingannya teman-teman. Kalau kurang jelas nanti akan saya paparkan link drive-nya di link di bawah video ini. Itu lebih jelas. Mungkin kalau di video lebih buram ya teman-teman ya. Cukup sekian review tugas atau project yang telah saya buat, itu adalah versi JSON di Android Studio Mobile versi Iguana teman-teman. Video ini ditujukan untuk maksud melengkapi tugas atau pemrograman mobile seperti yang saya bilang. Dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang jelas teman-teman. Nanti akan saya lampirkan link Google Drive-nya di bawah video ini, di bio YouTube, di deskripsi video YouTube saya. Terima kasih yang sudah menonton.